Pemirsa, sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik mebel di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran merobohkan atap bangunan hingga membuat puluhan karyawan panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi di pabrik mebel ekspor di Jalan Raya Negara, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membesar dari gudang produksi belakang dan merambat ke bagian depan. Besarnya kobaran api membuat atap bangunan roboh. Seluruh bahan baku berupa kayu dan kertas untuk bahan mebel habis terbakar. 7 pemadam kebakaran dari Kabupaten, Kota Mojokerto, dan PMK Gama datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari ruang produksi pengecatan hingga merambat ke bagian depan bangunan. Awalnya seperti apa saya tidak tahu ya. Cuma saya waktu tadi ada di kantor lagi memonitoring pakan ternak ya. Kita bicara-bicara sama bosnya. Akhirnya ada ibu-ibu teriak dari belakang. Ternyata kebakaran, jadi langsung kita action memanggil pemadam kebakaran. Ini pabrik apa ini, Pak? 30 menit yang lalu. Enggak, ini pabrik apa? Pabrik furniture. Saat kebakaran, puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar pabrik. 50? Lebih. Pas ngapain di dalam tadi kejadian? Pas kerja, Pak, dan nggak tahu. Tahu-tahu langsung ada api. Itu apinya di sebelah mana, Mbak, pertama kali muncul? Finishing. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu apa proses finishingnya itu? Ngecat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 7 bangunan rumah dan ruko di Aceh Singkil, Aceh. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan 5 rumah dan ruko, serta berdampak pada 2 rumah lainnya. Ini terjadi di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. 3 unit tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api semakin membesar dan menghanguskan bangunan warga. Asap juga semakin meluas, membuat proses pemadaman memakan waktu 3 jam lebih. Warga di sekitar bangunan yang terbakar juga terlihat masih berupaya mengevakuasi harta benda mereka, mengantisipasi jika api semakin melebar. Warga juga turut membantu tim damkar untuk melakukan pemadaman. Yang terbakar itu adalah 5 unit, dampaknya 2. Jadi di sini kami selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang telah bersusah payah membantu untuk memadamkan, yang dibantu dengan pemadam kebakaran sebanyak 3 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan dan penyebab kebakaran juga masih belum diketahui dan dalam penyelidikan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan mahasiswa kembali memadati gedung DPRD Jawa Barat untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada. Situasi memanas setelah massa aksi melemparkan botol dan batu ke dalam area gedung. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat kembali memadati area gedung DPRD Jawa Barat di Bandung. Mereka datang untuk mengawal revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam aksinya, massa sempat melemparkan botol dan batu ke dalam area DPRD Jawa Barat. Massa juga sempat berusaha merobohkan pagar gedung dengan mengikat tali tambang. Massa menuntut DPR untuk tunduk pada putusan MK dan menuntut polisi menghentikan tindakan represif kepada demonstran.
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung berdemo di depan gedung DPRD Lampung menuntut dihentikannya revisi Undang-Undang Pilkada. Massa yang berhasil menerobos masuk kawasan DPRD diadang oleh petugas hingga kericuhan tidak terhindarkan. Kericuan dan saling dorong terjadi dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Lampung Jumat siang. Massa sebelumnya berhasil merusak kawat pagar berduri dan menjebol palang besi pintu gerbang gedung. Massa yang berusaha menerobos masuk ke dalam kawasan DPRD Lampung ini pun diadang petugas hingga kericuhan tidak terhindarkan. Anggota DPRD Lampung sempat menemui pengunjuk rasa, namun hanya berlangsung singkat karena suasana yang tidak kondusif. Demonstrasi ini digelar ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung. Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut Presiden dan DPR menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta KPU menjalankan Pilkada sesuai dengan putusan MK. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Blitar, Jawa Timur. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan antara para pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas terjadi saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat siang. Kericuhan diduga terjadi saat mahasiswa menggelar teatrikal dan membakar ban sebagai simbol perjuangan. Mahasiswa meminta anggota dewan keluar untuk menemui massa. Aksi demonstrasi bertepatan dengan pelantikan 24 anggota DPRD di kantor DPRD Kota Blitar. Massa mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi yang lebih besar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa menjebol pagar DPRD Bangkalan dan menerobos barikade polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Unjuk rasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Massa juga menilai carut-marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merampas kedaulatan itu dengan tindakan kesenangan. Selamat datang negara kekuasaan, selamat tinggal negara hukum. Karena segelintir elit telah menunjukkan arogansinya, merebut kedaulatan rakyat dengan mencoba memberangus kedaulatan itu dengan cara-cara yang sangat inkonstitusional. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pilkada. Massa tetap mengawal putusan MK meski revisi Undang-Undang Pilkada telah dibatalkan. Ribuan mahasiswa dari berbagai BEM Universitas Masyarakat dan buruh seluruh Jawa Timur gelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Unjuk rasa digelar di depan kantor DPRD Jawa Timur dengan membawa puluhan poster bertuliskan tuntutan hancurnya demokrasi di Indonesia. Satu periode terakhir
Meskipun sudah ada pernyataan dari DPR RI tentang pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada, namun mahasiswa tetap melakukan aksi dan akan mengawal sampai tanggal 27 Agustus nanti. Masa khawatir DPR akan melakukan manuver secara diam-diam dan mengesahkan RUU Pilkada tersebut. Pertama, kita harus paham dan sadar bahwasanya meskipun itu ada pemberitaan, tapi kita juga sama-sama melihat itu hanyalah sebuah statement. Jadi ketika memang itu belum ada rilis resmi atau rapat resmi dari DPR, itu otomatis bisa jadi banyak kemungkinan, termasuk manuver-manuver politik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya biasanya kebijakan yang sifatnya kontroversial itu diputuskan di tengah malam. Nah, sampai di tanggal 27 itu nanti kita masih akan terus mengawal. Apalagi PKPU itu belum disesuaikan di putusan MK, maka masih bisa berpotensi hal-hal yang tidak diinginkan. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi hingga proses pilkada berakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan KPU RI Jakarta hari ini. Masa mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Ratusan pengunjuk rasa memadati halaman depan gedung KPU Jakarta Pusat Jumat siang. Pengunjuk rasa terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh. Mereka mendesak agar KPU mengeluarkan peraturan KPU sesuai keputusan MK nomor 60 soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain itu, masa juga mendesak DPR untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK nomor 60. Demo di depan KPU ini merupakan lanjutan dari aksi di depan gedung DPR pada Kamis kemarin untuk mengawal keputusan MK hingga pendaftaran Pilkada 2024 tanggal 27 mendatang. Aku salah satu tim advokasi untuk demokrasi kemarin hanya membatasi seluruh. Jenguk pendemo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Dasko meminta polisi membebaskan peserta aksi unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung kemarin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Pihaknya juga akan mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat terluka saat bentrok dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Ada 50 orang masa aksi yang diamankan di Polda Metro Jaya. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan masa aksi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh teman-teman dari kepolisian. Dan kami tadi barusan berkoordinasi, diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini. Dan pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang kita dapat segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Demikian. Dan kami akan menjamin sebagai penjamin untuk mereka dikeluarkan. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang kemarin telah sama-sama menjaga aksi dengan sangat baik di kantor DPR. Demikian. Ada berapa jumlah yang diamankan itu, Pak? Kalau di sini ada sekitar 50 dan kita akan jenguk sebentar lagi. Demikian. Tapi yang diamanin yang bakalan dikoordinasi cuma yang di Polda Metro doang atau di seluruh wilayah Polda Metro? Kita akan cek di seluruh wilayah Polda Metro dengan catatan yang bukan membakar mobil dengan tindak pidana berat. Pelaku tindak pidana berat seperti kemarin saya katanya diinfokan ada pembakaran mobil dan lain-lain. Demikian. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. 52 orang peserta aksi sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat.
Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. Para orang tua ini datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang diamankan polisi dan orang tuanya. Kondisi peserta aksi dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Bang, tadi gimana Bang hasil diskusi sama pihak kepolisian sendiri Bang untuk anak-anak? Iya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga karena mereka memberikan nasi padang. Tadi saya lihat 52 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa mendengar putranya ikut aksi unjuk rasa, penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk menjemput putranya yang sempat diamankan pasca demo di depan gedung DPR kemarin. Penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk menjenguk putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. Iqbal Ramadan merupakan putra mantan orang kepercayaan Soeharto. Macica mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, Macica khawatir putranya Iqbal Ramadan tak kunjung pulang usai demo di DPR pada hari Kamis. Ya, saya Macica Muchtar lagi mau jemput anak saya Muhammad Iqbal Ramadan. Katanya ditahan di sini di Polda Metro di Reskrimum. Jadi hari ini saya hadir untuk menjemput anak saya, kemudian saya mau bawa ke rumah sakit. Gitu. Informasi yang diterima kondisi anak itu seperti apa? Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat. Mau visum dulu. Apakah akan melaporkan itu? Apakah akan menindaklanjuti ke proses hukum? Saya belum tahu ini. Saya kan baru mau ketemu anak saya, belum tahu seperti apa. Saya belum tahu keadaannya anak saya bagaimana. Tapi yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru saya ambil tindakan apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Awalnya dapat informasinya dari mana Bu? Dari teman-temannya, dari tantenya. Tantenya itu dapat kabar dari teman-temannya Iqbal. Jadi dia nelpon saya ngasih tahu kalau Iqbal ditangkap kemarin sore ya. Iqbal ditangkap kemarin sore, kemudian ada patah tulang hidung. Seperti itu. Tapi sebelumnya tahu Bu kalau Iqbal ini akan ikut demo, Ibu sendiri tahu? Tahu. Ya, anak saya kan memang aktivis. Dia tahun berapa itu jadi ketua BEM di Al-Azhar memang. Anak saya dari mulai kuliah memang sudah jadi aktivis. Terus dia udah selesai S1. Ketika dia kuliah S1 di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM, tamat. Sekarang dia lanjut S2. Dia udah tinggal 1 semester lagi selesai S2-nya. Doain ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Terima kasih semuanya ya. Pemirsa, DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar serentak di tanah air Kamis kemarin. Di Jakarta, aksi berpusat di depan DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ribuan orang dari berbagai unsur seperti mahasiswa, buruh, hingga aktivis mengikuti unjuk rasa yang mulai digelar pagi hingga malam hari. Sejumlah komika Indonesia juga turun ke jalan dan berorasi di depan ribuan pengunjuk rasa. Selain komika, aktor Reza Rahardian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR. Pemeran Habibie tersebut juga sempat berorasi.
Unjuk rasa juga sempat diwarnai kericuhan di bagian depan dan belakang gedung DPR. Massa yang kesal merobohkan gerbang dan sebagian diantaranya berhasil masuk ke kawasan gedung DPR. Polisi pun memukul mundur massa yang sempat ricuh dan memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Polisi juga menembakkan gas air mata dan water cannon lantaran telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat di muka umum. Di tengah aksi massa yang masih berlangsung di luar gedung, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengumumkan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada. Artinya, Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Pagi ini, proses perbaikan pagar, tanaman, dan tembok di gedung DPR yang sempat dirusak pengunjuk rasa mulai diperbaiki. Sementara arus lalu lintas di depan gedung DPR yang kemarin sempat diblokade massa kini terpantau normal. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024 Senin mendatang. KPU sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada serentak ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 akan membahas dan memutuskan PKPU Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu, tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu pada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang.
Pemirsa mendengar putranya ikut aksi unjuk rasa, penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk menjemput putranya yang sempat diamankan pasca demo di depan gedung DPR kemarin. Penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk menjenguk putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI kemarin. Iqbal Ramadan merupakan putra mantan orang kepercayaan Soeharto. Macica mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan orang tua mahasiswa yang masih hilang usai demo kemarin di DPR, Macica Muchtar. Selamat malam, Ibu Macica. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik Ibu, ada Davi di studio. Ibu bisa diceritakan kronologis ketika Anda mengetahui kondisi anak Anda hilang dan tidak ada kabar? Iya, kemarin saya terima telepon dari adik saya menyampaikan kepada saya bahwa kakak jangan kaget ya, Iqbal ditangkap di demo, dia kemarin demo kan. Oh iya, terus saya bilang gimana? Nah, dia bilang iya dia ditangkap, sekarang belum tahu di mana gitu. Tapi alhamdulillah saat sekarang saya sudah berada di Polda Metro mau jemput anak saya sekarang ini. Oke, kemudian kondisi terakhir yang Anda ketahui terhadap Iqbal Ramadan seperti apa? Alhamdulillah sih saya bersyukur banget karena saya masih bisa melihat anak saya dan saya masih bisa ngobrol. Tapi memang hidungnya itu ada memar di hidung, kemudian di kaki, sama dia merasa di dadanya itu kayak kesakitan gitu. Karena dia ditendang pakai sepatu laras, bukan polisi tapi tentara yang menendang dia. Jadi anak saya ditendang hidungnya, mukanya, terus dadanya dan kakinya diinjak-injak sama tentara itu. Saya tanya gimana kamu bisa diperlakukan begitu, ceritanya gimana? Jadi dia itu waktu temannya ditarik oleh tentara itu, anak saya mau nolong temennya itu, mau narik temennya. Jadi waktu narik temennya dia juga ikut ditarik sama tentara itu. Jadi beberapa temannya jadi mau nolong Iqbal juga, jadi ditarik semua gitu masuk ke dalam. Seperti itu. Oke, apalagi yang disampaikan anak Anda, Mbak Cica? Ya, yang pasti sih anak saya merasa dia tetap mau berjuang gitu. Kita ini banyak kecewa, banyak keadaan yang tidak adil di Republik ini. Saya bilang ya udahlah nak, kau masih muda, berjuanglah apa yang menurutmu yang terbaik buat kamu. Karena kau generasi muda, generasi penerus, saya mohon sekali kepada para aparat, jangan semena-mena lah kepada anak-anak muda ini, anak-anak generasi muda. Mereka ini penerus. Mereka bukan anak-anak yang tidak punya otak. Mereka itu anak-anak yang kuliah. Anak saya S1 loh. Sekarang anak saya sudah kuliah untuk S2-nya. Anak saya bukan tidak punya otak. Orang-orang yang punya pendidikan, ya kan, punya masa depan. Jangan diperlakukan seperti itu gitu loh. Kita ini membesarkan anak, bukan gampang menyekolahkan anak sampai berdarah-berdarah, Pak. Anak kami diperlakukan seperti itu, saya tidak terima. Makanya nanti setelah ada hasil visum, saya akan melanjutkan kasus ini. Oke. Saya nggak bisa tinggal diam aja melihat anak saya diperlakukan seperti ini. Baik, Mbak Cica, artinya Anda sudah berniat untuk melakukan visum dan kemudian hasil visumnya nanti akan ditindaklanjuti, begitu? Iya, saya akan menindaklanjuti. Saya nggak mau, saya nggak terima anak saya diperlakukan seperti ini. Bukan Pak, saya besarkan anak saya dengan keringat saya, berdarah-berdarah saya besarkan anak saya. Ada anak pejabat, tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, mau jadi gubernur, nggak bisa dong kayak begitu. Orang harus sekolah dulu, pendidikan dulu, proses. Semuanya butuh proses, Pak. Baik. Jangan karena mentang-mentang anak pejabat, anak presiden, semua mau seenak-enaknya mengubah undang-undang, itu dasarnya anak saya nggak terima. Oke, Mbak Cica, kalau dilihat anak Anda ini kan aktivis kampus begitu, kemudian juga
tergabung jadi ketua BEM. Ketua BEM, kemudian juga tergabung dalam LBH kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah. Kemudian aktivitas yang Anda ketahui anak Anda ini memang seperti ini, setiap harinya aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya, anak saya itu, saya bersyukur karena anak saya ini kegiatannya positif. Kalau dia nggak jadi narasumber, dia bedah buku, kemudian dia kumpul sama teman-teman kuliahnya, baik senior maupun juniornya, dia selalu berdiskusi. Kemudian ya hal-hal yang positif lah. Kemudian dia pergi membela orang-orang yang tanahnya digusur. Kemarin alhamdulillah anak saya menangkan 180 KK yang digusur. Dan anak saya membela mereka, alhamdulillah mereka bisa menempati kembali tanah mereka. Sudah banyak lah yang sudah dilakukan anak saya, prestasinya luar biasa. Makanya saya sedih banget, kenapa anak saya diperlakukan kayak gitu? Dia bukan penjahat kan? Anak saya bukan penjahat Pak, anak saya itu membela rakyat kecil. Membela kita-kita yang kecewa ini dengan rezim ini. Anak saya bukan dengan kata-kata, tapi dia dengan perbuatan. Justru kita harus mendukung anak-anak generasi sekarang. Ya kan Pak? Oke, Mbak Cica, kemudian Anda sempat bertemu dengan anak Anda, melihat keadaannya. Saya ingin memperjelas, status anak Anda saat ini di Polda itu seperti apa? Kemudian bagaimana informasi dari pihak kepolisian kepada Anda? Apakah seterusnya akan seperti ini atau prosesnya akan berlanjut seperti apa? Tidak, anak saya ini kan dijamin oleh Pak Dasko, anggota Dewan. Ya. Jadi hari ini anak saya sudah bisa dibebaskan dan saya sudah bisa menjemput. Cuma ini masih dalam proses Pak, karena ada acara seremonial yang mau dilaksanakan nanti di sini, karena ada sekitar 20 anak-anak yang ikut demo kemarin dibebaskan hari ini, kemudian nanti pakai surat yang resmi dari Polda Metro. Oke, artinya malam ini juga rencananya Anda akan pulang dengan Iqbal Ramadan, begitu ya? Iya, tapi saya langsung bawa anak saya ke rumah sakit, Pak. Iya, untuk melakukan visum tadi ya? Iya, Pak. Saya lakukan visum dulu. Oke, Mbak Cica, kalau informasi yang Anda dapatkan dari anak Anda kemarin ketika kejadian, apa yang dilakukan oleh anak Anda sehingga mendapatkan perlakuan seperti itu dan luka-luka? Anak saya itu ditarik Pak sama orang di sana itu, tentara katanya yang narik dia, kemudian anak saya diinjak-injak, hidungnya ditendang, dadanya diinjak, kakinya diinjak sama tentara itu. Dia tidak tahu namanya Pak. Oke, kemudian setelah ditarik dan diperlakukan seperti itu, apa yang dilakukan kepada anak Anda? Dibawa langsung ke Polda atau seperti apa? Anak saya setengah pingsan dulu Pak, antara sadar dengan tidak sadar, kemudian dia sudah lihat dirinya udah dibopong gitu loh Pak. Jadi udah anak saya udah hidungnya udah berdarah-darah, udah kebayang deh saya Pak, ya Allah ampun. Aduh. Dari mana saya kemudian? Sesak napas Pak, dengan anak saya dibegitukan. Oke, saya paham Ibu bagaimana perasaan Anda ketika melihat anak Anda seperti itu, Bu Cica. Bu Cica, kemudian dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa anak Anda ada di Polda Metro Jaya? Saya dapat informasi langsung dari adik saya. Adik saya dapat informasi dari teman-temannya Iqbal, rekan-rekannya Iqbal yang berdemo. Ada yang nelpon ke anak saya untuk ngasih tahu ke saya gitu loh. Oke, kemudian saat ini Mbak Cica, ketika melihat kondisi anak Anda, apa pesan atau mungkin yang dikatakan anak Anda kepada Anda, Mbak Cica? Saya saya sedih banget ya Pak ya, anak saya kan saya tidak pernah melihat anak saya sampai bengkak gitu, mukanya bengkok gitu. Saya prihatin banget, kenapa kok anak saya diperlakukan seperti itu? Membabi buta sekali tentara ini menghajar anak saya. Makanya saya mau lihat dulu bagaimana ini hasil visumnya Pak, baru saya bisa mengambil tindak lanjut untuk kasus ini. Dan anak Anda juga mengetahui bahwa dan setuju untuk menindaklanjuti kasus ini, Bu? Iya, anak saya sempat bilang sama saya,
divisum aja dulu Bunda, kalau nggak ada apa-apa nggak usah, tapi kalau ada apa-apa ya anak saya kan juga udah pengacara ya Mas. Jadi dia tahu kan harus berbuat apa gitu. Baik, Mbak Cica, kalau melihat keseharian anak Anda ini aktif di kegiatan sosial dan lain sebagainya, Anda sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu, seperti apa tanggapan Anda atau reaksi Anda mungkin kepada anak Anda ketika sedang membela masyarakat dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya? Kalau untuk hal-hal itu saya sangat mendukung sekali anak saya. Karena kenapa? Anak saya itu dari kecil kan tidak mendapat perlakuan yang adil, Mas. Jadi makanya ketika anak saya memilih untuk menjadi seorang lawyer, memilih kuliah di jalur hukum, kemudian melanjutkan lagi di S2. Saya selalu mendukung anak saya karena dia selalu bilang, hidup ini tidak adil Bunda, yang bisa melakukan keadilan itu adalah kita sendiri. Saya akan berbuat dan kalau saya jadi seorang pengacara, saya akan membela orang-orang kecil yang tidak mampu, yang tidak mendapat perlakuan hukum yang adil. Jadi saya menganggap itu adalah hal yang mulia ya dari anak saya. Jadi saya akan selalu mendukung seperti itu. Oke, Mbak Cica, kalau melihat bagaimana anak Anda diperlakukan kemarin ya pada saat demo, apakah sebelum-sebelumnya pada saat melakukan kegiatan sosial, anak Anda mungkin pernah mengalami kejadian serupa, entah itu ada intimidasi, intervensi, dan lain sebagainya? Oh iya, udah pernah juga Mas, saya ada 7 polisi datang waktu kasusnya Ashari Ashar. Karena anak saya kan juga satu tim dengan Ashari Ashar. Ketika itu Ashari Ashar ditangkap, datanglah 7 orang polisi ke rumah saya mau menangkap anak saya. Tapi anak saya minta mana surat penangkapannya itu. Dia nggak bisa membuktikan, jadi diusir sama Iqbal. Kamu jangan coba-coba masuk ke dalam rumah saya ya katanya. Terus dia mau geledah kamarnya Iqbal. Iqbal ngamuk, nggak bisa. Kamu keluar dari sini, saya bisa lapor polisi. Akhirnya sudah lapor polisi, akhirnya mereka pergi gitu. Jadi udah beberapa kali lah anak saya itu mendapat intimidasi seperti itu, tapi dia orangnya kuat. Dia orangnya sangat kuat dan sangat pemberani. Oke, kemudian kalau sudah beberapa kali mendapatkan tindakan seperti itu, ketika pertama kali Anda melihat anak Anda dan bertemu, bagaimana kondisinya? Apakah memang luka-lukanya sudah dibalut, sudah diberikan perawatan? Tadi seperti apa, Mbak Cica? Jadi anak saya sudah memberitahu ke saya bahwa ketika darah keluar terus dari hidungnya sudah di darah-darah itu kemudian dibersihkan, terus dikasih minum obat, baru itu aja. Tapi selanjutnya nggak ada Mas, nggak ada tindak lanjut selanjutnya. Makanya saya bisa datang ke sini, saya ingin mempercepat supaya segera saya bawa anak saya ke UGD. Oke. Kemudian Mbak Cica, pada saat melihat kondisi anak Anda tadi, bagaimana? Kok masih bisa berkomunikasi? Apakah masih tertidur atau seperti apa tadi pada saat ketemu? Ya, di dalam ini kan ada banyak aktivis ya. Anak saya juga ada, jadi ketika saya ketemu anak saya langsung peluk, saya cium dia. Ya Allah Tuhan, saya berterima kasih Allah masih memberikan saya, menyelamatkan anak saya dari, saya nggak bayangin kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya lihat aja hidungnya seperti itu, saya nangis. Saya tidak tega melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya Mas, terima kasih. Anda juga menangis. Anda juga menangis tadi ya di depan Iqbal Ramadan, Mbak Cica. Ya, enggak. Saya kan seorang ibu, enggak tahan, enggak kuat. Saya kan tahu bagaimana anak saya, perjuangannya dia bagaimana. Dia mau berkorban mau berkorban anak saya itu. Ya Allah. Bagaimana reaksi Iqbal melihat Anda menangis tadi, Bu? Ya, dia larang saya nangis. Bunda jangan nangis Bunda. Saya laki-laki saya kuat katanya.
Saya kuat, Bunda. Udah, Bunda jangan nangis. Apa yang Seperti itu, Mas. Iya. Apa yang memang Anda lihat yang paling membuat Anda sedih tadi ketika pertama kali melihat Iqbal Ramadan, Mbak Cica? Anak saya langsung mencium saya, minta maaf. Itu yang bikin saya terharu. Minta doa, Bunda doain saya ya, Bunda doain saya. Iya nak, Bunda gak lepas-lepas doain kamu nak. Pada saat itu Anda sempat memeluk Iqbal, Mbak Cica? Iya, iya Mas, saya perlukan kesan. Saya takut kehilangan anak saya, Mas. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya perlukan anak saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Ya anak saya itu nggak berkorban, ya Allah. Saya nggak mau, Mas. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya. Berapa lama tadi Anda bertemu dengan Iqbal dan apa saja yang Anda sampaikan di waktu yang singkat itu selain memeluknya, kemudian mendoakannya, Mbak Cica? Baik, kami mohon maaf pemirsa, sambungan audio visual kami bersama Mbak Macica Muhtar lampaknya terputus dan tadi dikatakan bahwa Iqbal Ramadan, anak Macica Muhtar memang saat ini masih berada di Polda Metro Jaya dan kami sudah kembali terhubung dengan Mas. Sorry, Mas. Mbak Macica. Tadi sempat terputus, kami mohon maaf. Bagaimana kemudian, tadi pertanyaan saya, waktu yang singkat yang Anda miliki tadi ketika bertemu dengan Iqbal, Anda puas pada saat bertemu saat itu, dan apa yang Anda lakukan selain memeluk kemudian mendoakan Iqbal? Saya ajak anak saya ngobrol, Iqbal kamu juga yang kuat ya nak ya. Mudah-mudahan pengorbanan kamu ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kamu nak. Menjadi orang baik. Kalau tetap kamu membela orang-orang yang nggak punya nak, tetap kamu harus membela orang-orang yang tertindas. Jangan, kamu harus semangat terus ya nak. Tapi sebagai seorang ibu ya saya tetap aja rasa khawatir Mas, khawatir karena sebagai seorang ibu saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Sejak kemarin Anda memikirkan dan mencari informasi tentang Iqbal, artinya memang semalaman Anda tidak tertidur mencari di mana keberadaan Iqbal? Iya, saya nggak tidur Mas, sampai sekarang saya belum tidur. Saya udah tenang itu ketika tadi siang dikatakan Iqbal ada di Polda, udah bisa saya jemput sebentar. Saya udah tenang, alhamdulillah. Pokoknya itu sujud syukur saya sudah bertemu anak saya. Kalau rencananya memang malam ini lancar, Mbak Cica. Kalau memang malam ini lancar, Anda bisa pulang bersama dengan Iqbal, kemudian visum di rumah sakit. Apa hal pertama yang ingin Anda sampaikan kepada Iqbal? Ya, saya suruh dulu anak saya sholat dulu lah, sholat sujud syukur bisa sampai ke rumah lagi, bisa kumpul lagi. Karena kalau bukan kepada Allah kita bermohon, kepada siapa lagi ya? Cuma Allah yang kita pegang. Jadi itu dulu yang saya kasih ke anak saya. Sujud syukur dulu sama Allah, kau selamat nak, nggak terjadi apa-apa. Walaupun kau masih ada rasa sakit, rasa apa, tapi kau masih bisa ngobrol sama saya, masih bisa kumpul lagi sama keluarga. Gitu. Dengan siapa Anda saat ini berada di Polda, Mbak Cica? Dengan kakak saya yang ngantar saya sama saudara saya. Bagaimana reaksi keluarga mendengar kondisi Iqbal yang luka-luka? Bagaimana reaksi keluarga Anda yang mendengar kondisi Iqbal mengalami luka dan juga saat ini berada di Polda Metro Jaya? Ya, semua keluarga khawatir lah Mas. Namanya Iqbal kan
anak yang paling baik ya. Sama saudara-saudara juga sangat dekat semua, sama tante-tantenya, sama adiknya, sama sepupu-sepupunya. Jadi ya merasa gimana, semuanya merasa sakit gitu Iqbal seperti ini, tapi saya tetap bilang dia berjuang, biarkan dia berjuang. Yang penting alhamdulillah Iqbal masih bisa selamat. Saya itu ngebayangin yang kejadian tahun 98 kan Mas, banyak anak-anak orang yang meninggal, yang tidak jelas kemana. Ya, saya berdoa mudah-mudahan anak saya jangan sampai seperti itu gitu loh. Ya. Ya, kita semua berdoa keadaan tidak seperti itu, dan juga kita semua juga berdoa dan bersyukur Mbak Macica Muchtar bahwa Iqbal Ramadan ini bisa bertemu dengan Anda dan dalam waktu dekat bisa pulang bersama Anda. Kita juga doakan Iqbal segera pulih dan kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Macica atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Semua teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Cica. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal tidak akan usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. Sinyal ini diberikan Megawati saat berbicara di depan kader PDI Perjuangan saat pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus. Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung oleh PDI Perjuangan. Megawati juga menyinggung ada sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya mendukung Anies. Megawati pun mempertanyakan kemana saja selama ini sebelum minta dukungan. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Sebelumnya isu PDI Perjuangan akan usung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDI Perjuangan pun telah memberikan sinyal akan mengusung Anies, salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDI Perjuangan akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, ya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan menyebut masih menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan terkait kemungkinan Anies bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut. Jubir Anies juga menyatakan visi dan misi Anies untuk membangun Jakarta selaras dengan PDI Perjuangan.
Kemungkinan Pak Anies bergabung dengan PDIP, saat ini komunikasinya masih berlanjut dengan DPP PDIP. Komunikasinya masih terjalin dengan baik dan sangat cair dan intens sekali. Dan ini masih kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan. Nanti pada saat waktunya akan diumumkan. Dan yang pasti visi dari Pak Anies dan visi dari PDIP selaras. Apa yang sudah Pak Anies kerjakan selama ini di Jakarta dan apa yang cita-citakan oleh PDIP dan apa lagi sudah dicita-citakan dari PDIP sejak lama untuk kemaslahatan bangsa, ini sejalan dengan apa yang ingin kita raih bersama. Dan kita tunggu lagi ke depannya seperti apa prosesnya dan seperti apa keputusannya. Kami masih menunggu komunikasi yang sedang terjalin ini. Dan mudah-mudahan apapun itu, ini adalah yang terbaik untuk warga Jakarta dan untuk Indonesia. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, ternyata telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaesang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024 ini diurus Kaesang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu dihitung sejak penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kaesang rencananya akan maju sebagai baca Wagub Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat pada 21 Agustus lalu, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU ini mempengaruhi nasib Kaesang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo telah beberapa kali berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, mulai dari sengketa hasil Pilpres pada 2014 dan 2019, hingga yang terbaru terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan berikut tanggapan Presiden Jokowi terhadap sejumlah putusan MK dari waktu ke waktu. MK telah memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan dari kubu Pak Prabowo Hatta, dan itu adalah proses hukum tertinggi dan proses final dari Pilpres 2014 ini. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil patut kita syukuri bersama. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang
biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Pemirsa, politisi PDI Perjuangan Krisdayanti buka suara terkait informasi rencana mundurnya dari bakal calon wali kota Batu, dan kita simak konferensi persnya berikut ini. Lewat politik ya saya bisa melakukan satu tujuan mulia. Saya nggak menyangka bisa punya kesempatan untuk bisa pulang ke kota Batu dengan cara yang luar biasa hebat ini. Jadi kalau dulu lihat saya nyanyi diundang oleh wali kota seluruh Indonesia misalkan, ya kali ini saya kan otomatis menjadi kepala daerah, dan juga bukan saja dia berkuasa akan sebuah kawasan, tapi mengayomi rakyatnya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi kepala daerah yang responsif, kompetitif dan adaptif terhadap pelayanan publik, karena memang di Kota Batu saya ingin segera untuk bisa dapat merespon segala keluhan masyarakat terkait infrastruktur yang rusak. Lalu juga yang sangat urgent di Kota Batu adalah tempat pemrosesan akhir ya, atau tempat pembuangan sampah akhir yang pasti akan harus ini urgent sekali karena berdampak dengan lingkungan. Dan juga sektor-sektor lain di Kota Batu yang sangat potensial, yang mudah-mudahan dengan majunya saya nanti jadi calon kepala daerah wali Kota Batu bisa membawa gerakan dan bisa membawa perubahan yang berdampak secara nasional itu. Maka ini untuk meyakinkan masyarakat di Kota Batu aja sih. Kan tadi Mbak Ade bilang kalau misalnya ada gejolak pribadi dan ini Mbak mau, nah sekarang udah yakin dan mantap. Nah itu maksudnya apakah udah selesai gejolak itu, dan ataukah nanti mungkin ada lagi gitu, makanya gimana untuk meyakinkan? Ya, memang siklus itu ya pasti ada ya, siklus di mana apalagi kita di usia yang sangat-sangat masih produktif ya, tapi saya rasa kita kan bekerja bersama-sama. Memang berbeda di legislatif kita kolektif kolegia, tapi ketika kita di lembaga eksekutif kita menjalankan peran sebagai kepala pemerintahan dan memutuskan dan mengambil keputusan sendiri, bertemu langsung dengan warga dan masyarakat setiap hari. Dan saya berjanji untuk tetap membersamai warga Kota Batu untuk bisa dilihat, dan insya Allah ya bahasanya tuh nggak jaim. Karena buat saya kalau pimpinannya udah jaim, gimana mau deket ke rakyatnya. Jadi, mudah-mudahan saya bersama calon pasangan nanti bisa bersinergi untuk bisa memberikan satu manajemen organisasi yang lebih berkualitas, insya Allah, untuk bisa menciptakan tata kelola ruang yang baik, ya jangan sampai tanah-tanah yang subur dialihfungsikan, salah satunya seperti itu. Mbak Ade maju dengan pasangan saya? Dari Nasdem, Mas Dewa Prakosa. Mbak, berarti kan pembukaan 27 sampai 29 ya, nanti iya, pendaftaran di mana? Langsung di Kota Batu? Iya, di Kota Batu kita sudah ya masih sampai tanggal 29 pagi masih kita berpikir di tanggal dan hari apa yang baik. Ya. Mungkin persiapan kampanye, mungkin kampanye dua kali, setahun 2 kali ini kampanye. Ya, itu juga satu ini ya, hak eksklusif yang saya terima loh. Ini kan nggak mudah loh dapat kesempatan untuk kontestasi di legislatif dan eksekutif di waktu yang berdekatan. Jadi itulah kadang ya ada perasaan itu, dan tadi saya teman dari Kumparan juga menyampaikan apakah siklus ini nanti akan muncul lagi ya. Mudah-mudahan ya kita bisa karena kita terbiasa. Mudah-mudahan nanti berjalannya waktu ya tidak ada kata untuk.
Mirsa, tadi adalah konferensi pers dari Krisdayanti terkait pemilihan calon wali kota di Batu, Jawa Timur yang sempat beredar di media sosial. Sebelumnya Krisdayanti mengatakan mundur, namun dalam konferensi persnya ia mengklarifikasi bahwa tetap akan maju menjadi calon kepala daerah di Batu, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dalam rangka melatih kesiapan anggota menjelang Pilkada, Polda Bali menggelar simulasi pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali. Tak hanya di Bali, simulasi pengamanan kota juga digelar di Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi ataupun kekuatan dari Dalmas Ladi mengantisipasi. Simulasi sistem pengamanan kota jelang Pilkada serentak digelar di sejumlah daerah, seperti yang digelar oleh Polda Bali di lapangan Inti Mandala Renon, Denpasar. Simulasi sistem pengamanan kota digelar secara mendetail, mulai dari pengamanan dan upaya menjaga stabilitas keamanan oleh seluruh satuan kerja, proses tahapan pilkada, hingga saat penghitungan surat suara. Segala kemungkinan gangguan Kamtibmas disimulasikan secara rinci, sehingga diharapkan bisa diantisipasi. Termasuk diantaranya kemungkinan adanya gerakan massa yang tidak menerima hasil pilkada dan melakukan tindak anarkis yang diantisipasi dengan strategi pengerahan personil anti huru-hara Samapta dan Satbrimob. Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Sulistiono menyampaikan hingga kini kondusivitas wilayah Bali masih terjaga menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang. Ini tadi kita sudah melaksanakan latihan Sispam Kota ya, sesuai dengan skenario yang sudah kita persiapkan. Kita gambarkan bahwa kita bagaimana situasi hijau, jadi aktivitas masyarakat seperti biasa, kemudian situasi kuning sampai dengan situasi merah. Tadi rekan-rekan sudah menyaksikan sendiri bagaimana kesiapan Polda Bali dan jajaran untuk menyiapkan pengamanan rangkaian pentahapan Pilkada serentak. Tak hanya di Bali, simulasi Sispam Kota juga digelar Polres Purbalingga berkolaborasi dengan Pemkab Purbalingga serta TNI di alun-alun Purbalingga. Simulasi digelar untuk memastikan kesiapan petugas dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024 serta mengantisipasi gangguan keamanan selama Pilkada. Dalam simulasi tersebut ditampilkan adegan kesiapan petugas dalam menghadapi perkiraan berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas. Polres Purbalingga pun menyampaikan situasi Kamtibmas di Kabupaten Purbalingga tetap aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada. Dari Denpasar, Bali dan Purbalingga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Koperasi Peternak Sapi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis kemarin. Gibran yang didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memilih diam saat ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Koperasi Peternak Sapi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai berkunjung, mantan wali kota Solo tersebut hanya bungkam saat ditanya soal putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Demikian juga dengan Zulkifli Hasan yang juga tidak memberikan komentarnya. Soal MK sedikit aja Pak, Mas, MK tanggapannya Bawapres soal gimana Bawapres? Sedikit Mas, sedikit aja Mas, tanggapan soal sedikit Mas. Hari ini kan putusan Mas Gibran. Mas, tanggapan sedikit aja Mas. Udah sembako. Ayo Mas. MK sedikit Pak. Pak Julhas. MK gimana Pak? Sedikit aja Pak. Soal MK sedikit Pak. Selain tidak memberikan komentar terkait putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Gibran dan Zulhas juga tidak mau berkomentar terkait unjuk rasa besar yang kemarin digelar di gedung DPR. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik mebel di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran merobohkan atap bangunan hingga membuat puluhan karyawan panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi di pabrik mebel ekspor di Jalan Raya Negara, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membesar dari gudang produksi belakang dan merambat ke bagian depan.
Besarnya kobaran api membuat atap bangunan roboh. Seluruh bahan baku berupa kayu dan kertas untuk bahan mebel habis terbakar. 7 pemadam kebakaran dari Kabupaten, Kota Mojokerto, dan PMK Gama datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api. Diduga api berasal dari ruang produksi pengecatan hingga merambat ke bagian depan bangunan. Awalnya seperti apa saya tidak tahu ya. Cuma saya waktu tadi ada di kantor lagi memonitoring pakan ternak ya. Kita bicara-bicara sama bosnya. Akhirnya ada ibu-ibu teriak dari belakang. Nah, ternyata kebakaran. Jadi langsung kita action memanggil pemadam kebakaran. Nah, ini pabrik apa ini Pak? 30 menit yang lalu. Enggak, ini pabrik apa? Pabrik furniture. Saat kebakaran, puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel panik dan berusaha menyelamatkan diri keluar pabrik. Nggak tahu. 50? Lebih. Pas ngapain di dalam tadi kejadian? Pas kerja Pak, dan nggak tahu. Tahu-tahu langsung ada api. Itu apinya di sebelah mana Mbak pertama kali muncul? Finishing. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu apa proses finishingnya itu? Cat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 7 bangunan rumah dan ruko di Aceh Singkil, Provinsi Aceh. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan 5 rumah dan ruko, serta berdampak pada 2 rumah lainnya. Ini terjadi di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. 3 unit tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api semakin membesar dan menghanguskan bangunan warga. Asap juga semakin meluas, membuat proses pemadaman memakan waktu 3 jam lebih. Warga di sekitar bangunan yang terbakar juga terlihat masih berupaya mengevakuasi harta benda mereka, mengantisipasi jika api semakin melebar. Warga juga turut membantu tim damkar untuk melakukan pemadaman. Yang terbakar itu adalah 5 unit, dampaknya 2. Jadi di sini kami selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang telah bersusah payah membantu untuk memadamkan, yang dibantu dengan pemadam kebakaran sebanyak 3 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian akibat kebakaran masih dalam pendataan dan penyebab kebakaran juga masih belum diketahui dan dalam penyelidikan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung berdemo di depan gedung DPRD Lampung menuntut dihentikannya revisi Undang-Undang Pilkada. Massa yang berhasil menerobos masuk kawasan DPRD diadang petugas hingga kericuhan tidak terhindarkan. Kericuan dan saling dorong terjadi dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Lampung Jumat siang. Massa sebelumnya berhasil merusak kawat pagar berduri dan menjebol palang besi pintu gerbang gedung. Massa yang berusaha menerobos masuk ke dalam kawasan DPRD Lampung ini pun diadang petugas hingga kericuan tidak terhindarkan. Anggota DPRD Lampung sempat menemui pengunjuk rasa, namun hanya berlangsung singkat karena suasana yang tidak kondusif. Demonstrasi ini digelar ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung. Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut Presiden dan DPR menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta KPU menjalankan Pilkada sesuai dengan putusan MK. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan.